Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita dalam mata kuliah bisnis digital hari ini. Hari ini kita akan masuk materi yang membahas mengenai model bisnis digital dan implementasinya. Materi ini disusun oleh kelompok 7 yang beranggotakan Hoirunisa Fajarwati dan Bagus Jatmika. Let's go, simak ya pemaparannya. Sebelum membahas mengenai model-model bisnis digital yang ada dan bagaimana implementasinya di kehidupan sehari-hari, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu bisnis digital. Jadi, bisnis digital itu merupakan sebuah proses di mana pelaku usaha mengaplikasikan teknologi ke dalam bisnisnya. Supaya apa? Jadi nanti supaya bisa menciptakan inovasi dan model bisnis yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggannya atau user experience. Jadi pada intinya pelaku usaha itu menggunakan bisnis bukan hanya untuk menciptakan suatu model bisnis yang selain mendatangkan keuntungan, tetapi itu juga mampu membuat pelanggan terkesan. Seperti itulah gambaran terkait bisnis digital. Setelah kita mengetahui pengertian dari bisnis digital serta konsep dan tujuannya dari bisnis digital tersebut, kita juga wajib sekali mengetahui kelebihan-kelebihan apa aja sih yang disediakan di bisnis digital. Jadi, di zaman sekarang itu, bisnis digital bukan hal yang baru untuk ditelusuri. Banyak sekali orang yang sudah memulai bisnis dengan memanfaatkan kemajuan digital yang ada. Yang menjadikan alasan bisnis digital itu banyak yang menggunakan karena bisnis digital ini tuh hadir dengan banyak kelebihan. Lah, kelebihannya apa aja? Yang pertama, jangkauan pasar luas. Jadi, pangsa pasar dari bisnis digital sendiri itu teramat sangat luas dan menjalar ke berbagai kalangan masyarakat. Bukan cuma kalangan atas, kalangan bawah, bahkan semua kalangan itu bisa masuk ke dalam bisnis digital. Hal ini dikarenakan apa? Dikarenakan bisnis digital itu sangat fleksibel untuk dijalankan di mana saja dan dengan waktu yang tidak terbatas. Jadi ketika kita mau mengakses atau menggunakan bisnis digital di jam 12 malam itu juga bisa tanpa mengganggu siapapun karena kan basicnya digital, kita menggunakan teknologi tanpa ada batasan ruang dan waktu. Konsep teknologi kan seperti itu. Kemudian apalagi dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia, jadi membuat bisnis digital ini itu tidak akan meredup gitu. Selanjutnya itu kelebihan yang kedua, lebih mudah dan efektif untuk semua pelanggan. Alasannya begini, kesibukan seseorang itu tuh membuat ia merasa kesulitan untuk pergi ke suatu tempat atau sekedar membeli sesuatu. Lah, dengan adanya konsep bisnis digital ini, semua bisa menjadi jauh lebih mudah dan praktis. Salah satunya metode transaksinya pun terbilang sangat mudah dan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Sehingga bisa dikatakan bisnis ini membawa banyak untung baik bagi pengguna ataupun pelaku usaha tersebut. Contohnya lah yang sekarang ini benar-benar marak ya, itu Shopee Food. Banyak sekali promo yang diberikan oleh Shopee Food sehingga kan menarik banyak pelanggan. Selain itu, Shopee Food itu memberikan kemudahan, contohnya bagi saya sebagai anak kos ya, yang malas keluar buat beli makan, kita tinggal Shopee Food, diantar nyampe kos kayak gitu. Dan pembayarannya pun sangat gampang. Sekarang kan Shopee ada fitur Shopee Pay yang melakukan pembayaran. Contohnya itu, alasan kenapa kelebihan bisnis digital itu lebih mudah dan efektif untuk semua pelanggan, karena bisa diakses meskipun kita sedang sibuk. Kelebihan selanjutnya yang diperoleh ketika kita memanfaatkan bisnis digital, yaitu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Seperti konsep dari teknologi, kemajuan teknologi ya, itu kan tidak terbatas ruang dan waktu dalam penggunaannya. Begitupun dengan bisnis digital. Dengan mendigitalisasi bisnis, seseorang itu bisa tetap produktif menjalankan bisnisnya dari manapun dan kapanpun. Misal nih, lagi di kamar mandi, kita lagi shopping, kita lagi sekolah, kita lagi belajar, itu kita tetap bisa memanfaatkan atau mengakses bisnis digital. Kayak kita, misal nih, kita jadi distributor di Shopee, kita menggunakan Shopee. Kita bisnis di Shopee, ada customer masuk mau pesen barang, kita kan bisa langsung cek, kita bisa berkomunikasi lewat chat,
kita nggak perlu langsung ketemu, jadi bisa dilakukan dimanapun. Dan waktu aksesnya pun itu kapan saja, maksudnya di sini mau jam 12, mau jam 1, mau subuh, itu bisa diakses kapanpun. Jadi seperti yang dikatakan bahwa sifat dari kemudahan ini yang ditawarkan oleh bisnis digital itu sangat membantu seseorang. Seseorang tetap diberi ruang untuk produktif di saat memiliki segudang aktivitas lainnya. Selain itu, di waktu yang bersamaan, karena aktivitasnya yang padat itu juga seseorang mampu menjalankan bisnis, karena bisnis digital itu kan berbasis aplikasi ya, jadi bisa diakses kapan saja. Bisnis digital itu juga menjangkau pasar di tingkat internasional, dan ini tuh menjadi salah satu manfaat yang didapatkan dari kita menggunakan bisnis digital. Karena apa? Karena teknologi internet. Sekarang ini semua orang tuh hidup dengan internet. Semua orang bisa membuka bisnis untuk menjangkau pasar luar negeri tanpa harus ke sana. Jadi benar-benar memudahkan bisnis digital itu. Pangsa pasarnya itu bukan hanya dalam negeri atau sekitar lingkungan kita, tapi juga kita bisa melakukan kegiatan impor atau ekspor menggunakan bisnis digital ini. Lalu kelebihan yang terakhir itu biaya promosi lebih terjangkau. Biaya promosi yang cukup mahal dari sebuah media promosi itu hingga saat ini masih menjadi masalah ya, yang buat para pengusaha itu pusing bagaimana cara memasarkan perusahaannya, apalagi perusahaan ini tuh masih perusahaan awal, baru dirintis. Jadi karena terkadang sebuah media promosi yang memang memiliki jangkauan luas itu mahal atau mematok biaya yang puluhan juta hanya sekali iklan saja, hadirnya bisnis digital ini mampu membantu hal tersebut, mengurangi biaya pemasaran dari promosi buat perusahaan-perusahaan. Sebab apa? Sebab promosi yang menggunakan bisnis digital marketing tidak membutuhkan banyak budget, namun bisa menghadirkan hasil yang maksimal. Karena kan sekarang menggunakan semua media digital. Seperti misal kita nonton YouTube. Kadang kan kita ada iklan gitu ya, promosi dari suatu barang. Tanpa harus mengeluarkan budget yang banyak, perusahaan itu bisa masang iklan di YouTube. Atau sekarang yang TikTok, ada TikTok Shop, ada iklan TikTok promosi seperti itu. Itu tuh lebih terjangkau daripada kita menggunakan media promosi yang mematok harga puluhan juta untuk pemasarannya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke model bisnis digital yang ada saat ini. Jadi, bisnis digital itu terbagi dalam beberapa model. Dari banyaknya model tersebut, itu bisa dikembangkan ke dalam beberapa jenis bisnis digital yang spesifik. Lah, berikut ini adalah pembahasan mengenai model bisnis digital secara spesifik yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah model bisnis free atau advertising. Jadi, model bisnis free ini tuh merupakan model bisnis digital yang menjadikan pengguna sebagai objek yang dijual, atau dalam hal ini itu bisa dikatakan pengambil data user dan menyesuaikan iklan dari data yang diambil. Lah, model ini itu memberikan peluang pengguna untuk menawarkan produk yang dimilikinya secara cuma-cuma, gratis. Akan tetapi pendapatan yang diperoleh itu hanya bersumber dari iklan aja, tanpa memerlukan upgrade premium, seperti itu. Jadi contoh nyata dari bisnis digital model bisnis free atau advertising ini itu seperti media sosial, Facebook atau Google yang bisa dipasangin iklan gitu. Selanjutnya adalah freemium atau subscription. Freemium itu merupakan gabungan dari kata free dan premium. Jadi freemium itu merupakan bisnis yang menggabungkan model free namun menyediakan paket premium untuk pengguna yang ingin mengupgrade experience-nya. Biasanya itu aplikasi atau produk ini dapat digunakan secara gratis dengan jeda iklan yang ada di sela-selanya. Lah, untuk menghilangkan iklan dan menambah fitur yang tersedia di paket gratis, pengguna itu harus membeli paket premium. Kalau sekarang seperti kayak Netflix lah, itu kan ada yang gratis, ada yang premium. Spotify, misal kita gratis, kita bisa muter lagu, tapi kalau kita menggunakan yang premium itu kan ada kelebihan tersendiri gitu yang disediakan. Misal kita terbebas dari iklan, kemudian kita bisa milih lagu apa aja yang pengen kita putar, seperti itu. Jadi untuk contoh nyatanya ya contohnya seperti Spotify, Netflix, kayak gitu.
model bisnis selanjutnya itu ada e-commerce. E-commerce itu pasti kita udah nggak asing ya sama namanya. Jadi model bisnis ini tuh mudah sekali dipahami. Terus tidak seperti marketplace ya, e-commerce itu memiliki pendekatan di satu sisi, artinya tidak ada pihak ketiga yang menjual barang melalui platform tersebut. Lah perusahaan yang menjual stok mereka sendiri. Contoh dari e-commerce yang sukses ini seperti kayak Amazon, Blibli kayak gitu. Nah, untuk model bisnis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang selanjutnya ada marketplace. Model bisnis ini pada intinya menghubungkan penjual dan pembeli pada satu tempat. Brokerage atau lebih modern disebut marketplace akan mendapatkan keuntungan dari biaya layanan penggunaan platform, komisi penjualan, maupun jasa iklan untuk penjual. Model bisnis ini mengarahkan upaya bisnis untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya penjual dan pembeli. Contohnya adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Kemudian ada on-demand atau utility. Model bisnis ini membebankan biaya sesuai layanan yang digunakan. Kita banyak melihat model bisnis ini semakin efektif dengan banyaknya tawaran layanan yang ditawarkan. Contoh perusahaan yang menjalankan model bisnis ini adalah Gojek dan Grab. Selanjutnya ada sharing model. Bisnis dengan model sharing adalah bisnis yang memiliki layanan atau menyediakan layanan agar suatu produk bisa dipakai bersama. Bisnis ini seperti Airbnb atau bisnis penyewaan yang bisa Anda pesan melalui aplikasi. Yang selanjutnya adalah ekosistem. Bisnis ini menyediakan berbagai layanan untuk digunakan oleh pengguna dan semuanya dapat terhubung menjadi satu dan membangun sebuah ekosistem yang canggih. Contoh perusahaan yang sudah melakukannya adalah Amazon, Google, Tesla, Apple, Xiaomi, dan lain-lain. Selanjutnya ada open source. Bagi para developer dan tech savvy, mungkin istilah ini sangatlah umum. Sesuai dengan namanya, model bisnis digital yang open source menyediakan barangnya secara gratis, digunakan secara gratis, bahkan dibangun bersama dengan komunitasnya secara bebas. Pemasukan utamanya bisa dari sponsorship, royalty, dan partnership. Contoh perusahaan yang mengaplikasikan model ini adalah Linux dan Firefox. Kemudian yang terakhir adalah experience. Tesla merupakan salah satu perusahaan yang mengimplementasi model bisnis yang satu ini. Tujuannya adalah memproduksi barang yang menghadirkan pengalaman baru di sebuah industri yang dulunya belum memasukkan unsur tech sebagai bagian user experience-nya. Contoh dan implementasi bisnis digital. Berdasarkan model-model bisnis digital yang sekarang ini memang tren di semua kalangan. Banyak hal yang bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari untuk memulai bisnis digital sendiri dengan model-model yang ada. Berikut ini adalah contoh bisnis yang bisa menjadi implementasi dalam pemanfaatan bisnis digital. Yang pertama adalah membuat majalah website. Kalian bisa menjual majalah dengan sistem model bisnis berlangganan dan membuat website untuk memuat berita premium, menyediakan versi cetak yang disebar melalui Nawala berlangganan, dan mengumpulkan pelanggan dari website tersebut. Contohnya adalah The Economist dan Tempo. Yang kedua adalah menjual e-book. Sebenarnya idenya mirip seperti menjual majalah, hanya saja kalian tidak perlu menerbitkannya secara triwulan, mingguan, atau sebagainya. Kalian bisa menjualnya melalui platform lain, namun tetap membutuhkan website sebagai portofolio dan media promosinya. Yang ketiga adalah tutor online. Kalian bisa membuat website kalian sendiri atau menggunakan sosial media. Membuat aplikasi tutor online merupakan ide yang cukup bagus. Untuk bisnis ini, kalian bisa mengadopsi model subscription atau on-demand seperti Fiverr. Yang keempat yaitu event organizer atau wedding planner, di mana menggunakan teknologi AI atau AR, aplikasi dan semacamnya yang bisa membuat acara yang disusun menjadi lebih fleksibel dan menarik. Kalian bisa menjadi konsultan yang handal dan presisi dengan mengombinasikan ide sekaligus teknologi. Dan yang terakhir adalah online retail. Menjual baju secara online atau membuat toko online kalian sendiri sangatlah mungkin dilakukan. Hal ini merupakan salah satu pemanfaatan bisnis digital yang sangat umum dilakukan oleh kalangan. Bahkan seusia anak remaja sudah mampu membuatnya. Sekian penyampaian materi kami tentang model bisnis digital dan implementasinya.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.